Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami kepadamu bahwa Putramu mengajak kami untuk hidup lebih sempurna, lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia. Seperti yang ditawarkan oleh Yesus kepada kami semua. Bantu kami untuk menjadi manusia ilahi dalam perjalanan kami selanjutnya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus meminta kita, mengajak kita untuk hidup lebih sempurna. Seperti Bapa sempurna adanya. Hidup dalam semangat lebih. Bukan dalam arti lebih jahat, tetapi lebih baik, lebih murni, lebih bermutu. Lebih tinggi nilai harkat dan martabatnya. Dan kata lain, kita diajak untuk tidak hanya menjadi manusia yang manusiawi. Betul, itu dasar pribadi yang manusia ini, ya, yang manusiawi. Harus diangkat lebih tinggi lagi menjadi manusia ilahi, manusia yang menghayati nilai-nilai kehendak Allah yang lebih tinggi daripada apa yang kita alami di sini. Karena itu Yesus mengatakan, contoh Yesus memberi, kalau kamu mencintai orang yang mencintai kamu, apa artinya itu? Kalau seorang pemungut cukai, seorang penjahat pun, seorang preman pun akan mencintai orang yang mencintai dia. Tapi apakah kita mencintai musuh-musuh kita? Itulah contoh. Jadi Yesus mengatakan, memberikan contoh kepada kita, tidak cukup hanya sebatas kebutuhan-kebutuhan kita manusiawi, ya. Bisa aja primordial, katakanlah cinta yang primordial, cinta yang seklub, sesuku, sebangsa, setanah air. Maka Yesus berkali-kali memberikan perumpamaan bahwa Nabi Elia memberi makan kepada janda Sarfat, orang Sidon, orang kafir, dan Yesus juga bertemu dengan orang-orang wanita Samaria. Jadi orang tidak hanya terkungkung pada suatu kotak tertentu, ya. Dia harus berani keluar dari kotak-kotak yang kita buat. Kotak karena suku, kotak karena klub, kotak karena kepandaian, grup-grup tertentu. Tidak boleh berkotak-kotak. Ya, harus masuk keluar, harus masuk ke kedalaman, harus masuk lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia mengatakan, hendaklah kita sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Kita tidak harus kritis dengan cara pikir, cara pandang kita yang seringkali hanya terbatas pada suatu kelompok tertentu, suatu nilai tertentu, tetapi harus lebih luas. Maka Yesus mengajak kita, menunjukkan kepada kita, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Karena Allah adalah seperti matahari yang menyinari semua orang. Ya, seperti hujan mengairi semua orang, siapapun dia, agama apapun dia. Inilah membuat kita untuk memperluas cakrawala pemandangan kita dalam kehidupan ini. Karena kita tidak terbatas kepada sesuatu pun yang sempit tetapi lebih luas. Semoga sabda Yesus ini mengajak kita untuk mencintai, mempunyai cinta yang universal. Ya, cinta yang universal, cinta yang tak terbatas kepada suatu kelompok tertentu. Semoga hati pikiran kita menjadi terbuka. Dan Yesus mengatakan dalam Mazmur 24 mengatakan, lebarkanlah dirimu gerbang abadi. Ya. Tinggikanlah tiangmu hai gapura-gapura. Lebarkanlah gerbang abadi supaya sang raja masuk ke dalam gerbang itu, dalam gapura itu. Contoh hati yang luas, contoh hati yang lebar, supaya rahmat Allah bisa mengalir ke dalam diri kita. Dalam masa tahun jubileum ini kita diajak untuk memiliki porta santa, ya, pintu itu harus semakin terbuka, dan pintu itu adalah Kristus. Bersama Kristus hati kita akan terbuka, dan
karya Kristus bersifat universal. Keselamatan bersifat universal. Tidak hanya untuk orang Kristen, orang Katolik, tapi juga untuk semua saja. Tidak hanya untuk orang yang hidup, tapi juga untuk orang yang mati. Maka di masa tahun jubileum ini kita berusaha mohon rahmat supaya kita mendoakan orang-orang yang hidup, tapi juga yang mati. Siapa saja, orang tua kita, garis leluhur dari bapak, garis leluhur dari ibu, kita berdoa karena kesempatan ini adalah kesempatan yang langka karena 25 tahun. Maka mari kita mendoakan semua orang yang hidup yang yang mungkin dapat kita doakan, ya, keluarga kita, tapi juga untuk orang yang mati, siapa saja yang mati. Semoga hati kita, dan inilah bentuk dari bentuk dari kemahakuasaan Allah, ya, kemurahan hati Allah kepada siapapun. Semoga kita berdoa untuk orang-orang yang mati dalam tahun jubileum ini, siapapun juga keluarga kita dari pihak bapak dan ibu, dan orang yang hidup, yang mungkin perlu kita doakan secara khusus, mungkin ada anggota keluarga kita yang narkoba, kita doakan mereka supaya Tuhan bekerja dan membebaskan mereka dari belenggu-belenggu dosa dan kematian. Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.